Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya bisa mempresentasikan tugas UTS pada kali ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi yaitu Ibu Hajah DBB Nabilatul Fauziah LCMA. Baiklah, pada presentasi kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isnul Kahit dari kelas D yang akan membawakan materi tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Hadis yang membahas tentang kepemimpinan perempuan dan dijadikan sandaran dalam hukum Islam ada di dalam beberapa hadis. Tetapi yang akan saya tampilkan adalah hadis dari Sahih Bukhari dan An-Nasa'i. Selain memiliki makna yang hampir sama, hadis yang berasal dari Sahih Bukhari dan An-Nasa'i cukup untuk mewakilkan hadis-hadis lainnya. Adapun redaksi kedua hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Hadatsana Utsman bin Haitsami hadatsana Aufun an Anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimati sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kuntu al-haqqa bi ashabil jamali fa qatila ma'ahum qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim bi'ta Kisra qala la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Rawahul Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari-hari perang Jamal, setelah aku hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal dan berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin raja mereka, maka beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan atau menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita atau mengangkatnya menjadi pemimpin mereka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lainnya yaitu Akhbarona Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Khalid bin Harithi qala hadatsana Humaydun anil Hasani an Abi Bakrata qala asamanillahu bi syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisra qala man istakhlafu qala bi'tahu qala la yaftaha qaumun walau amrohum imra'atan. Rawahun Nasa'i. Dari yang artinya dari Muhammad bin Muthanna, dari Khalid bin Harith, dari Humaid, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah SAW ketika kehancuran Kisra. Beliau bersabda, siapa yang menggantikannya? Mereka menjawab, anak perempuannya. Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dua hadis di atas, kalimat yang menjadi landasan untuk tidak menjadi perempuan sebagai pemimpin ada pada kalimat lan yuflih qaumun walau amrohum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Kalimat pada dua hadis tersebut sering dijadikan justifikasi bagi kelompok yang menolak tentang kepemimpinan perempuan. Bahkan tidak sedikit ulama menjadikan hadis-hadis di atas sebagai bentuk pijakan
hukum untuk melarang atau menolak kepemimpinan perempuan. Beberapa pendapat para ulama sebagai berikut. Bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana dikatakan Al-Qadarawi, bahwa kedua hadis di atas menjadi dasar jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin, sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Pendapat ini pun ditegaskan Al-Baghawi jika perempuan tidak sah menjadi pemimpin. Di sisi lain, Al-Baghawi menegaskan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin disebabkan oleh pemimpin mesti keluar dan berjuang atau berjihad demi kepentingan bangsa, serta mesti mampu mengurusi segala urusan masyarakatnya dengan baik. Tidak mungkin hal semacam ini dapat dilakukan oleh perempuan, sementara posisi ia merupakan makhluk yang lemah. Ada juga pandangan yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin disetujui oleh At-Tabari. Menurutnya, kebolehan perempuan menjadi pemimpin didasarkan pada kebolehan perempuan menjadi saksi atas pernikahan. Pada konteks ini, terhadap kesetaraan dan persoalan saksi antara laki-laki dan perempuan, karena itu kesetaraan ini pun berlaku pada persoalan kepemimpinan. Di sisi lain, hadis yang berkaitan dengan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin patut dilihat dan dipahami dari konteksnya dan sifatnya adalah pemberitaan, bukan bagian dari ketentuan hukum. Pendapat yang senada dengan At-Tabari disampaikan pula oleh Mahmud Saltut. Ia menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada perempuan seperti yang Dia anugerahkan kepada laki-laki. Dia menganugerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Semua tanggung jawab itu kelak pasti akan dihitung olehnya. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis adalah melihat dari berbagai pendapat yang ada, maka jika dikaitkan dengan hukum Islam, masalah tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Keduanya pun memiliki argumentasi atas pendapat yang dikeluarkannya. Dengan adanya kedua pendapat tersebut, umat Islam boleh memilih di antara salah satunya, dan yang terpenting tidak untuk saling menyalahkan pendapat-pendapat tersebut. Karena itu, dalam memahami hukum Islam tidak cukup hanya sekedar berpedoman kepada teks, tapi perlu juga melihat konteksnya. Teks dan konteks adalah dua hal yang patut untuk dikaji, dipahami, dan dilakukan telaah ketika hendak memahami hukum Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.